Pun sangat. Sangat. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kenikmatannya, karunia-Nya dan anugerahnya, yang dengan sebab itu kita bisa melaksanakan beragam kebaikan dan amal-amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli syukur, sehingga Allah berkenan menambah, menjaga nikmat-nikmatnya buat kita semuanya, agar kita bisa istiqamah menjalankan tugas ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan kita kelak. Semoga Allah beri kita husnul khatimah, amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih setia berusaha mengikuti beliau dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk mengisi malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan harapan kita betul-betul bisa lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping salat wajib berjamaah, ada salat tarawih atau qiyam Ramadan, ada juga membaca Al-Qur'anul Karim. Juga kita belajar memahami sebagian bimbingan Islam sebagai bagian dari bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini, duduk bersama kita, meluangkan waktu kita, tenaga dan pikiran sejenak kita, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai sarana mendapatkan ilmu yang berguna, dan tentu sebagai bagian dari upaya kita untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mari kita ulang kembali bagian dari rangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Setelah usai pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ada kewajiban lain, yaitu membayar zakat fitri, zakatul fitri, pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sampai sebelum salat Idul Fitri ditunaikan. Ada kewajiban dari syariat Islam kepada umatnya supaya menunaikan zakatul fitri. Baik, mari kita ulang supaya penunaian zakat fitri sebagai rangkaian ibadah pada bulan Ramadan atau akhir Ramadan ini betul-betul lebih mantap berdasarkan landasan ilmu. Yang pertama, zakatul fitri itu apa artinya? Zakatul fitri adalah zakat yang wajib ditunaikan pada saat umat Islam sudah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan, alias sudah tidak berpuasa lagi, alias sudah berbuka setelah sebulan lamanya berpuasa. Ini
yang dimaksud dengan zakatul fitri. Zakat fitri namanya adalah zakatul fitri. Jadi nama yang betul, yang tepat adalah zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Ya, bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Itu nama yang betul. Meskipun di masyarakat istilah zakatul fitri ini lebih sering diganti dengan istilah zakat fitrah. Ini namanya dalam istilah orang Jawa itu salah kaprah ya, kekeliruan yang sudah menyebar, tetapi maksudnya adalah zakat fitri. Maka lebih tepat kita menggunakan istilah yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Mana landasan hukumnya? Landasan hukumnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri. Ini penamaannya. Nabi sendiri menyebut dengan zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Zakat fitri itu berupa satu sok kurma atau satu sok gandum, tepung gandum. Itu bentuknya saat itu. Lalu 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Bentuknya adalah satu sok gandum atau kurma, tentu nanti disesuaikan dengan bahan makanan pokok warga setempat. Bagi siapa kewajiban itu? Bagi setiap hamba maupun orang merdeka. Alal abdi wal hurri, baik itu hamba, sahaya maupun orang merdeka. Wal dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Was saghiri wal kabir, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa atau orang tua. Dengan catatan minal muslimin, harus orang Islam. Jadi semua umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitri. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya zakat fitri ini ditunaikan sebelum kaum muslimin pergi menuju tanah lapang untuk menunaikan salat Idul Fitri. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu memfardukan zakatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Kewajiban zakat fitri bagi orang yang berpuasa tujuannya untuk tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath, menyucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan atau perbuatan sia-sia dan kotor. Namanya orang berpuasa, meskipun sudah berpuasa, meskipun berusaha menjaga lisan, anggota tubuhnya, perbuatannya dari perbuatan yang tidak berguna, sia-sia atau berdosa, toh kita ini manusia biasa, entah sadar entah tidak, sengaja atau tidak, tetap saja pasti masih memiliki kekurangan, khilaf dan dosa, kesalahan. Oleh karenanya dibersihkan, disucikan, disempurnakan dengan apa? Zakatul fitri. Itu bagi orang yang menunaikan. Wa tu'matan lil masakin. Hikmah yang kedua, sebagai bahan makanan bagi orang fakir miskin, sebagai makanan bagi orang-orang yang papa, miskin papa. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitri ini sebelum ditunaikan salat, yang dimaksud adalah salat Idul Fitri, maka zakat itu mendapatkan status diterima sebagai zakat. Pahalanya adalah pahala zakat. Namun, wa man addaha ba'da shalah,
siapa yang menunaikan zakat fitri ini sudah lewat waktunya, sudah setelah sholat Idul Fitri, mungkin karena lupa, mungkin karena tidak sempat, mungkin karena sebab yang lain, fahiya sadaqatan minas sadaqat, maka statusnya itu seperti sedekah biasa. Ini statusnya sebagai sedekah biasa. Ini dasar hukumnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, surat Sabihis itu ayat 14, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, diartikan atau ditafsirkan sebagai yaitu orang yang membayar zakatul fitri. Maksudnya menyucikan dirinya adalah dengan membayar zakat fitri. Ini dasar hukum dari Al-Quran Al-Karim. Begitu pula ada nukilan adanya ijma' dari ulama. Dari Al-Imam Ibnul Munzir, ajma'a kullu man nahfidhu anhu min ahli al-ilmi ala anna sadaqatal fitri fardun. Adanya ijma' dari para ulama yang terpercaya bahwa sadaqatul fitri atau zakat fitri itu hukumnya fardu. Jadi ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada nukilan ijma' tentang kewajiban membayar zakat fitri. Jadi mantap kita ketika beribadah berdasarkan dalil, berdasarkan dasar hukum yang jelas. Lantas siapa? Kalau tadi diwajibkan orang Islam itu syaratnya apa jamaah? Yang pertama adalah Islam, sebagaimana tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal as-saghiri wal kabiri minal muslimin." Yaitu orang Islam. Syarat kedua, dia mempunyai kemampuan. Kalau orang Islam tidak memiliki kemampuan, tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan ini batasannya seberapa? Yang dianggap mampu dan wajib membayar zakat fitri itu seperti apa kriterianya? Yaitu yang dianggap mampu adalah orang yang pada hari Idul Fitri itu, pada malam Idul Fitri dan harinya, malam dan siangnya, satu hari itu memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan anggota keluarganya atau orang-orang yang di bawah tanggungannya. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok pada hari Idul Fitri, baik untuk dirinya maupun keluarganya, maka dia wajib menunaikan zakat fitri. Meskipun orang tadi adalah miskin, meskipun orang tadi fakir. Contohnya seorang lelaki punya satu istri, punya dua anak. Berarti dia memiliki 4 tanggungan yang harus dikeluarkan zakat fitrinya. Jika satu hari orang itu membutuhkan beras misalnya 2 kilo untuk kebutuhan makan satu hari, sementara dia punya misalnya 5 kilo beras saat itu, berarti orang tadi wajib menunaikan zakat fitri. Mungkin dia tidak punya beras tapi duitnya banyak. Dia punya duit 100 ribu. Oh, dia pasti 100 ribu bisa dapat berapa kilo? 10? Ya katakanlah beras yang biasa 10 kilo. Berarti dia punya 10 kilo. Apalagi dia punya ini, punya itu. Meskipun dia kategori orang miskin, nggak punya yang lain, ya hanya sekedar duit 100 ribu atau apa. Tapi dia punya kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maka dia teranggap masuk kategori mampu dan harus mengeluarkan zakat fitri. Meskipun barangkali orang tersebut juga masuk kategori miskin, sehingga dia berhak mendapatkan zakat fitri. Di sisi lain dia berhak, ya, dia berhak mendapatkan zakat fitri, tapi
ya dia juga wajib mengeluarkan zakat fitri karena dia termasuk orang yang mampu. Tentu ini beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal memang khusus bagi orang-orang kaya yang betul-betul berlebih duitnya. Kalau ini zakat fitri, ini diibaratkan zakat person, zakat badan, zakat kepala lah bahasa kita. Tidak peduli dia orang kaya atau orang miskin, yang penting dia punya kemampuan. Demikian itu syarat wajib orang bayar zakat fitri muslim dan punya kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya pada hari H atau hari, istilah kita hari H, hari Idul Fitri atau hari raya tersebut. Ini yang berkaitan dengan siapa yang wajib. Berikutnya berkaitan dengan zakat fitri, maka kalau di hadis tadi disebutkan kurma dan tepung gandum. Apakah kita mesti mengeluarkan kurma dan tepung gandum? Maka tidak dibatasi dengan 2 atau 3 atau 4 macam nanti ya bahan pokok yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi zakat fitri ini adalah zakat yang berkaitan dengan bahan makanan pokok warga setempat. Jadi boleh kita mengeluarkan, kalau kita orang Indonesia secara umum atau orang Jawa misalnya, orang Jogja apalagi makanan pokoknya beras, maka kita boleh mengeluarkan beras. Bagi orang yang barangkali makanan pokoknya di satu masyarakat itu selain beras, ya silakan selain beras. Mungkin ada gandum atau sagu atau yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang tepat adalah sesuai dengan bahan makanan pokok setempat. Kemudian kadarnya, kalau tadi jenisnya sudah ya, yang wajib tadi sudah. Kemudian jenisnya, berikutnya adalah kadarnya, berapa ukurannya. Kalau di dalam hadis tadi disebutkan adalah satu sok. Satu sok. Satu sok itu adalah ukuran takaran ya, ukuran takeran, taker apa? Ya takaran. Sementara di masyarakat kita zaman ini, ukuran itu yang sering digunakan adalah takaran atau timbangan. Umumnya timbangan, ya. Nah, ukuran pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku adalah ukuran takaran. Sehingga ketika zaman kita ini lebih banyak atau lebih sering digunakan itu timbangan, maka ulama pun dikonversi. Ya, disetarakan. Kalau dulu itu takaran, kalau jadi timbangan itu seberapa? Tentu ini akan berbeda-beda jamaah. Kalau kurma, ya tentu beda beratnya dengan gandum, gandum berbeda dengan beras, seperti itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat hitungan timbangan dari ulama, baik pribadi maupun lembaga atau institusi, ya, orang-orang yang mencoba, itu ternyata hasilnya berbeda-beda. Dari negara satu ke negara lain. Mungkin juga berkait dengan jenis. Misalnya sama-sama beras dah. Sama-sama beras pun ternyata hasil timbangan itu berbeda. Yang asalnya satu sok. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu segini. Searaup penuh itu 1 mud. Tentu standarnya itu searaup penuh orang yang standar. Bukan yang terlalu gede, bukan pula yang kecil. Nah 4 mud ini kalau ditimbang itu bisa berbeda-beda. 4 mud itu 1 sok. Bisa jadi karena berat jenisnya beras berbeda, berat jenis beras berbeda, jenis beras itu sendiri berbeda, tingkat kekeringan beras juga mungkin berbeda, macam-macam ya. Ada yang menimbang itu 2,1, 2,2, 2,4, 2,6, 2,7, ya masing-masing. Sehingga keputusan itu juga berbeda sesuai dengan hasil masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di masyarakat kita rata-rata berapa kilo? 2,5
kilo. Monggo kalau memang 2,5 kilo sudah, tidak masalah. Karena juga ada yang menimbang itu 2,2. Ya, 2,2 kilo. Sehingga kalau 2,5 kilo insya Allah sudah masuk. Ada sebagian yang menimbang 2,6, 2,4, 2,7 mungkin. Ada yang membulatkan dengan alasan supaya lebih berhati-hati. Ada yang kemudian menetapkan 3 kilo. Ini untuk lebih hati-hati. Ada yang menetapkan 2,6. Mungkin ya, untuk berhati-hati. Monggo silahkan. Yang penting kita yakin. Tentu kalau kita lebih berhati-hati, katakanlah kita nimbangnya itu 2,4, kita kasih 25. Kalau nimbangnya 25, mungkin kita kasih 2,6. Nimbang kita 27, mungkin kasih 28 atau 29 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Yang penting ya diusahakan yakin itu sudah memenuhi satu sak. Syukur-syukur ada kehati-hatian. Ditambah dikit lah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau 3 kilo itu sudah bisa dipastikan lebih deh. Ya, pasti sudah masuk. Ya antara 2,5 sampai 3 kilo lah. Seperti itu. Ini ukuran apa? Ukuran beras yang dikeluarkan untuk setiap kepala atau setiap satu orang. Kemudian kapan waktu wajibnya? Ya, kapan waktu wajibnya? Kalau sekarang belum wajib jemaah. Saat ini kita belum wajib. Ya, belum wajib. Wajibnya adalah setelah matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Jadi akhir Ramadannya kapan tenggelam? Kemudian berarti awal masuk tanggal 1 Syawal. Itu waktu wajib. Saat itu kalau orang tadi termasuk kategori yang memenuhi syarat, muslim dan mampu, maka dia sudah terkena kewajiban membayar zakat fitri. Sampai kapan waktu itu berlangsung? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau dia mampu, dari muslim dan mampu, lalu sudah melewati malam atau maghrib malam tanggal 1 Syawal sampai sebelum Idul Fitri, itu berarti kita terkena kewajiban harus mengeluarkan zakatul fitri. Kalau kita tidak mengeluarkan saat itu berarti kita berdosa. Seperti itu. Kemudian ini waktu wajib. Waktu bolehnya kapan? Begini, waktu bolehnya itu dihitung sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebagai bentuk kehati-hatian, karena kita hitung jumlah hari dalam setiap bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Kan begitu? Ya, sehingga jika bulan puasa itu 29, maka sehari sebelumnya. Jika bulannya nanti 30, berarti hitungannya 2 hari sebelumnya. Oleh karenanya, supaya tidak telat tadi, bolehnya mengeluarkan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kalau sekarang belum boleh jemaah. Artinya belum boleh kita berikan kepada orang yang berhak. Tapi kalau kita titipkan, boleh apa boleh? Boleh. Nitip mas, besok tolong diberikan ya sehari atau pas ya hari Idul Fitri. Bisa dipahami ya? Jadi kalau panitia sudah membuka tidak ada masalah, tapi jangan disalurkan dahulu. Ya, panitia tidak boleh menyalurkan. Panitia hanya menerima titipan, nanti penyalurannya paling cepat sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Seperti itu. Ini berkaitan dengan penyaluran, penerimaan dan penyaluran kalau itu ada panitia. Kalau tidak ya langsung. Kalau langsung berarti paling cepat 2 hari tadi atau sehari sebelum Idul Fitri. Waktu habis ketika sebelum sholat. Ketika sebelum sholat. Bagaimana kalau tadi misalnya ada orang lupa atau ada orang ya mungkin sudah berusaha nggak dapat beras, atau dia karena sibuk nggak sempat, atau dia cari-cari orang miskin nggak ketemu, ya lalu bingung. Dapatnya setelah sholat, maka dia tetap membayar zakat fitri. Bukan berarti walhamdulillah waktunya habis berarti aku bebas. Enggak. Dia tetap wajib membayar zakat fitri. Ya, meskipun waktunya sudah lewat. Meskipun tadi kata Nabi SAW bahwa jika membayarnya sesudah sholat, maka itu teranggap sebagai sedekah biasa.
Berikutnya berkait dengan zakat fitri ini adalah bahwa tentu kalau tadi disengaja ya, disengaja tidak boleh. Kalau disengaja dilewatkan sampai sesudah sholat tidak boleh, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak sengaja, mungkin karena lupa, sudah berusaha nyari orang miskin nggak ketemu, atau dia karena kesibukan tertentu nggak sempat beli atau sulit, padahal dia pinginnya sebelum sholat, maka dia ada uzur. Tapi kalau dia sengaja, maka dia berdosa, dan tetap kewajiban itu tidak hilang. Lalu zakat fitri itu mesti dibayarkan, diberikan atau dibayarkan atau disampaikan kepada yang berhak dalam bentuk bahan makanan pokok. Diberikan ya, diserah terimakan kepada yang berhak dalam bentuk bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Itu pendapat yang betul. Jadi ulama menyatakan bahwa yang betul adalah memberikan kepada yang berhak dalam bentuk bahan makanan pokok. Adapun kalau orang titip ya boleh-boleh saja, Mas saya titip ya, tolong nanti belikan beras untuk dibayarkan zakat fitri. Tidak ada masalah, namanya juga titip. Tapi nanti dalam praktik pemberiannya hendaknya dalam bentuk beras kalau kita. Kecuali dalam kondisi darurat atau emergensi. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya, betul-betul orang itu lebih membutuhkan uang. Ya, dalam kondisi tertentu. Misalnya mungkin musibah atau ada bencana, sehingga kita butuh uang untuk beli ini dan itu yang lebih penting daripada bahan makanan pokok, maka tidak mengapa itu diberikan dalam bentuk uang. Berikutnya, siapa yang berhak mendapatkan zakat fitri? Wallahu a'lam bissawab. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa zakat fitri itu menjadi hak 8 golongan itu, sebagaimana zakat mal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa zakat fitri hanya berhak untuk atau hanya menjadi hak orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana tadi dalam hadis. Ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Kalimat ini menegaskan bahwa zakatul fitri itu hanya khusus bagi orang-orang miskin. Jadi yang berhak mendapatkan zakat fitri hanya berhak bagi orang-orang yang miskin. Sebagaimana dalam hadis tadi, tu'matan lil masakin. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan masalah zakatul fitri. Sampai di sini ada pertanyaan jamaah? Kalau tidak ada ya sudah. Nggih, monggo. Mohon maaf ya gitu Pak, biar jelas. Iya. Baik, ini iya. Membayar zakat fitri itu tadi sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Seandainya ketika pada suatu jamaah itu karena memberikan kesempatan kepada panitia, kemudian dari sholat Idul Fitri diundurkan atau sudah jamnya jam 7 jam 8. Sholatnya maksudnya. Baik, pertanyaan bagus. Apakah bayi yang lahir ya itu wajib dikeluarkan zakatnya? Iya, kalau mendapati waktu wajib tadi. Iya, kalau dia bayi kita lahir sekarang dan hidup sampai besok akhir Ramadan sampai Idul Fitri masih hidup, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya karena dia mendapati waktu wajib. Atau yang lahir malam Idul Fitri atau lahir sekarang, pokoknya dia melewati waktu itu, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau lahirnya setelah sholat Idul Fitri, tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena dia belum lahir. Waktu datangnya kewajiban waktu zakat dia belum lahir.
Jadi siapapun kaum muslimin yang hidup pada waktu wajib itu dan dia mampu, orang tuanya atau dia mampu sendiri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Tapi kalau masih dalam kandungan belum wajib. Jadi misalnya ada bapak-bapak yang istrinya hamil sampai selesai salat Idul Fitri belum lahir putranya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat dari bayi yang di dalam kandungan. Tapi kalau dia mau berbaik hati, tidak apa-apalah aku memberikan zakat, maka boleh. Tapi tidak wajib. Tapi kalau anak itu sudah lahir, meskipun baru lahir belum besar ya, baru lahir hari itu, sebelum sholat lahir wajib keluarkan zakat fitrinya. Karena tadi kalimatnya ya was-saghiri wal kabir. Bagaimana kita mengundurkan waktu sholat id sebentar karena teknis pembagian itu belum selesai misalnya, boleh saja. Meskipun dia jangan terlalu lama, tapi boleh. Karena apa? Sholat Idul Fitri itu tidak mesti di awal. Ya, sholat Idul Fitri justru tidak di awal. Yang di awal itu sholat Idul Adha. Ya, karena apa? Salat Idul Adha disunnahkan tidak makan, tidak minum, tidak sarapan dahulu. Segera salat, lalu setelah itu segera sembelih kurban, segera dimasak, dan makanan pertama yang dianjurkan dimakan adalah makanan kurban itu. Sementara kalau Idul Fitri itu justru diundur, tidak masalah. Jadi mohon maaf ya, panitia salat Idul Fitri jangan terburu-buru. Ini pengalaman. Pokoknya ini jadwalnya jam semini. Sekarang itu kan duha jam 6:05 misalnya. Pokoknya jam 6:05 mulai. Jangan paksa-paksa lah. Orang itu juga punya kegiatan, punya kesibukan. Apalagi panitia itu ada kewajiban menyalurkan. Undur saja, nggak ada masalah. Jam 7 boleh. Kono wis rampung kene selak bodoh. Ya ini dia jamaah. Jangan mendahulukan urusan le ujung, le mangan-mangan nanti itu. Urusan ibadah ini jauh lebih utama, jauh lebih penting. Jamaah, ya mohon maaf. Ya, ada pernah yang ketinggalan sholat? Pernah enggak? Nah, kasihan. Ya, apalagi namanya sholat Idul Fitri disunahkan makan supaya apa? Menunjukkan dan memastikan bahwa hari itu sudah tidak puasa lagi. Ya, minimal sarapan lah. Namanya orang sarapan mungkin nyiapkan ini, nyiapkan itu. Jadi mohon maaf bagi panitia, meskipun sholat Idul Fitri itu sudah boleh dikerjakan di awal waktu duha. Ya sekitar jam 6:05 itu sudah masuk ya, atau jam 6:10. Tapi ya mundur-mundur nggak apa-apa lah, setengah 7, jam 7 boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apalagi kita pertimbangannya supaya zakat fitri bisa tersalurkan, supaya umat Islam tidak ada yang telat, ini lebih utama. Daripada kita terburu-buru, zakat fitrinya keteteran, banyak umat yang tertinggal, sayang 1000 sayang. Ya tapi ya jangan diundur jam 10 lah. Ya, santai wae, sasae lah wae dhewe mangan-mangan sik, gowes-gowes sik. Wah, ini tidak betul ini. Ya. Jadi kalau ada memang yang belum selesaikan. Tapi kalau memang ya sudah selesai semua dan tidak ada masalah, tidak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Kalau memang sudah tidak ada problem. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nggih. Tadi disampaikan waktu dibolehkannya untuk bayar zakat fitri sehari atau sebelum atau 2 hari sebelum. Iya. Iya. Di Masjid Al-Falah ini kami sudah membuka panitia membuka pembayaran zakat. Iya. Terus ini kami mohon penjelasannya untuk bagaimana kepada muzaki mereka untuk membayar zakat itu melalui panitia di Masjid Al-Falah. Baik. Tadi sudah sampaikan ya, adanya panitia itu boleh, bahkan itu bagus sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Bagaimana kalau ada orang menyampaikan sekarang, terima saja, cuman kasih tahu penyalurannya nanti sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, paling cepat. Ya, seperti itu. Jadi, ini ibu bapak statusnya titip ke panitia, nanti panitia yang akan menyalurkan kapan? Paling cepat 2 hari. Ya, kalau perkiraan kita 30 hari ya sehari.
atau 2 hari. Kalau perkiraan kita puasa 29 hari berarti kan jatuhnya sehari sebelum Idul Fitri. Jadi seperti itu. Boleh titip ya. Dan nanti panitia menyalurkannya paling cepat 2 hari atau sehari sebelum. Kepada mereka yang muzaki ini untuk membimbing dia sebagaimana Ya membayarkan saja, kan titip statusnya. Titip ya titip. Ya wis tompo ae. Gimana maksudnya? tapi selama ini kan mereka-mereka yang membayar zakat itu belum pernah ada lapal katakanlah saya menitipkan zakat ini. Ya kasih tahu di sini. Jadi itu orang paham. Jadi tidak ada ijab kabul secara khusus, tidak ada. Ya orang sudah ngerti aku mau bayar namanya ke panitia. Itu kan yang dibayar bukan panitia. Paham? Orang datang ke panitia itu bayar panitia bukan? Mau ngapain dia? Ibu-ibu, bapak-bapak yang bayar ke panitia itu. Niat jenengan ngapain? Iya zakat fitrah betul. Tapi apa diberikan kepada panitia? Niat Anda ngapain? Titip, orang usah dilafalnya ngerti ku. Lah iya toh. Enggak apa enggak, wis ngerti nek sok bayar iki nek sedina apa 2 hari atau saat itu. Sudah itu. Kalau ada orang datang ke sini ke panitia, otomatis mereka sudah ngerti kalau itu dititipkin. Kalau enggak barang sendiri sok kan gitu. Jadi pahami? Jadi enggak usah pakai lafaz-lafaz. Kesuwen. Jadi innamal a'malu binniyat, dari hatinya. Sampaikan saja panitia menerima ya zakat untuk disalurkan paling cepat 2 hari. Jadi orang nanti akan ngerti. Dan kasih tahu, wah aku selak ke susu mulai. Loh, mulai jenengan mang titip ke. Kan gitu ya. Jadi orang titip, semuanya titip. Kalau mau bayar sendiri besok nunggu 2 hari atau sehari sebelum sholat, atau pas sebelum sholat itu yang waktu wajib malam harinya atau sebelum sholatnya itu. Bisa dipahami ya? Jadi nggak perlu harus pakai tulisan-tulisan ya, moco dan seterusnya, nggak perlu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. 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 Iya. Nah, prosesnya ketika itu menunjukkan karena masih belum diambil, tapi kesimpulan itu hingga pasca sholat Idul Fitri. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya kaitannya dengan distribusi atau teknis penyaluran yang memang belum sampai, wallahu a'lam bishawab, yang jelas sudah kita sampaikan. Untuk si fulan, dia mungkin kan kita kirim jarak jauh misalnya ya. Iya enggak? Kita sudah sampaikan mungkin sebelum sholat Id. Sampai sana mungkin datang sesudah sholat Id. Ya enggak ada masalah. Kalau memang tidak memungkinkan, tempatnya jauh. Ya. Orang pergi ke sana mungkin tukang antar apa namanya? Kurirnya mungkin ya lagi istirahat, lagi bablasan mungkin bar sholat atau ikut sholat dahulu misalnya. Yang jelas ini sudah kita salurkan. Ya, makanya kalau sebisa mungkin segera disalurkan. Adapun teknis-teknis tadi, kalau memang sampai hari H bahkan sampai lewat waktunya belum sampai, tidak ada masalah kalau memang ada alasan teknis. Yang penting, iki tak terni merenong, nggih pun kula tampi, selesai. Iya, sampaikan ke sana. Kasih tahu, mereka suruh ngambil atau kita antar. Tidak ada masalah, nggih. Yang jelas panitia berusaha menyalurkan sebelum habis waktunya. Tidak ada masalah. Berikan kepada mana? Yayasan orang miskin bukan? Di situ ada orang miskin nggak? Di yayasan itu. Kalau yayasannya orang kaya-kaya jangan dikasih.
Ya. Jadi fakir miskin yang diberikan. Kalau itu yayasan ngopeni wong melarat-melarat, ya, diberikannya kepada orangnya yang di situ. Hanya melalui panitia atau yayasannya. Tapi ini harus diberikan kepada orang yang miskin yang diampu di situ. Kalau pesantren jangan, pesantren itu banyak orang kaya kok. Kecuali langsung ini tolong diberikan kepada si fulan yang miskin. Jadi wallahu a'lam, pendapat yang kuat itu zakat fitri khusus untuk orang miskin. Sehingga harus sampai ke fakir miskin itu. Khawatirnya nanti masuk yayasan malah ora diwehne sing fakir miskin. Jadi banyaknya seberapa? Di sini ada berapa? Jadi saya selalu menyampaikan mohon mendata. Jadi zakat itu diutamakan orang yang dekat dengan si muzaki. Kalau di sini masjid dikumpulkan di Masjid Al-Falah, ya lingkungan yang paling dekat dengan Masjid Al-Falah yang membutuhkan. Didata dulu. Kalau di sini kata lain di sekitar sudah full wis kabeh, baru silahkan ke luar. Kan begitu, boleh. Tapi utamakan yang warga sekitar Al-Falah. Contohnya begitu. Oke, sebentar. Jadi pemberiannya seberapa? Satu orang dapat berapa? Cukup nggak untuk satu orang itu untuk 1 tahun? Kalau penjenengan memberikan belum cukup 1 tahun, itu nggak turah namanya. Anda memberikan itu 1 orang cukup untuk 1 tahun dia, itu baru turah. Katakanlah 1 orang setahun dia butuh berapa? 1 kintal. Ini jatahnya 1 orang itu yang miskin 1,5 kintal. Yang setengah kintal bisa diberikan ke yang lain. Jadi kalau kita memberi ya untuk setahun tidak apa-apa, tidak untuk sebulan ya. Iya, lebih utama tidak dikeluarin, kecuali di sono ada misalnya musibah sangat butuh, barulah kini dikurangi, tidak apa-apa. Jadi nanti insya Allah tidak akan sulit Pak, masing-masing masjid itu kembali ke sekitar dia, dan jenengan juga tidak akan repot. Nggak apa-apa, ini 1 orang misalnya, 1 orang anaknya 5, berarti dia 7 orang. 7 orang itu setahun kira-kira butuh berapa kilo Pak setahun? 3 kintal. Ya wes, 1 keluarga kasih 3 kintal. Ini cuma 2 orang. Ya kasih 2 orang kira-kira setahun butuhnya berapa? Tidak apa-apa Pak. Gitu. Jadi kadang kita ini, sekitar kita ini baru 2 bulan dah habis berasnya. Iya enggak? Kesian. Lah iya betul. Makanya itu pertimbangkan di sana betul-betul minusnya itu minus banyak sekali. Atau ternyata standarnya sama. Miskin sana ternyata lebih ringan daripada di sini. Sini berat-berat, diutamakan sini. Kecuali sana miskinnya berat banget, di sini agak-agak mendekati inilah. Maka secukupnya orang miskin di sini hanya cukup misalnya untuk kebutuhan setengah tahun. Karena yang setengah tahun sudah dia cukupi, maka kita kasih setengah tahun itu misalnya. Sana butuh-butuh lagi. Begitu nggih? Jadi nanti bagusnya itu kita punya database, Pak. Orang miskinnya seberapa? Ini tingkat miskin parah, sedang atau ya gitu ya, kan ada. Lalu tanggungannya berapa? Ya, jangan hanya 1 keluarga dikasih 5 kilo. Aduh, habis 2 hari. Ya, miskin lagi dia. Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Jadi kita kalau mencatat fitri tadi. Ji. Sekarang publik dari masyarakat yang miskin. Ji. Kita tahu kalau kita menyalurkan diri kan nggak masalah ya. Iya. Terus yang dalam apa itu sekarang itu ada orang miskin kita bayarkan 2,5 ya, kami 2,5. Padahal tadi kita bilang ya 1 kintal 1 orang. Nah iya, kan dia punya keluarga mungkin anaknya 10 dikasih 2,5 ya nggak cukup. Jadi kita tahu sendiri ya. Iya, jadi pembagian sesuaikan dengan kondisi beda-beda Pak. Jadi jangan per keluarga tapi per kepala. Keluarga itu tanggungannya berapa? Terus tingkat kemiskinannya berapa? Kira-kira butuh ini banyaknya seberapa? Begitu, itu lebih tepat. Semakin tepat, penjenengan akan semakin dapat pahala yang besar. Jadi tidak salah sasaran. Makanya memang panitia itu berat, tetapi kalau penjenengan ikhlas, masya Allah, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Nggih, monggo. Waktu-waktu utama untuk membayar fidyah dan
Oh ini fidyah, ini beda ya, tapi mirip-mirip tidak apa-apa. Fidyah itu dibayarkan setelah seseorang meninggalkan puasa. Iya, jadi misalnya hari pertama Ramadan dia tidak puasa, maka malamnya dia boleh membayar fidyah 1 hari itu. Kalau 2 hari besok ya 2 hari. Kalau mau dirapel setelah 10 hari saya baru punya duit, bayar tidak apa-apa 10 hari. Kalau mau dirapel nanti setelah akhir Ramadan, nggak boleh-boleh saja, terserah. Tapi jangan, aku kayaknya nggak mampu deh, aku bayar sekarang, jangan, bayarnya nanti. Kalau betul-betul sudah tidak bisa berpuasa, berapa? Ya sesuai dengan ketidakmampuannya itu. Semakin cepat tentu semakin baik. Ya misalnya begitu selesai Ramadan dia bayarkan lebih baik. Tapi kalau misalnya mampunya nanti, ya kapan saja terserah, itu waktunya longgar sampai Ramadan tahun depan. Tapi kan semakin cepat semakin baik, gitu nggih. Mau bayar sekali misalnya ngumpulkan orang miskin. Nah, fidyah juga khusus orang miskin fidyah itu. Tidak boleh yang selain miskin. Kalau dikasih pesantren atau panti asuhan yang anaknya semua miskin. Kalau pesantrennya pesantren elit ya jangan dikasih, ya. Karena dia orang kaya itu bapaknya. Jadi silakan ngasih orang miskin. Boleh ngumpulin misalnya 30 hari ya. Ngumpulin 30 orang, makan kenyang sudah cukup. Atau Bapak memberikan 30 dos makanan sama 30 orang, boleh. Atau misalnya kalau cari satu-satu beda-beda, monggo lah, itu teknis saja. Teknis saja monggo. Yang jelas makanan, baik makanan mentah maupun makanan jadi, boleh. Fidyah itu boleh makanan jadi, boleh makanan mentah, tapi yang jelas untuk fakir miskin. Boleh dipesankan, nanti pesan ya tolong disampaikan kepada orang miskin, boleh, terserah. Itu teknisnya monggo ya. Yang penting sampai kepada orang miskin. Nggih. Nggih sami-sami. Wonten malih. 5 menit. Jam 9 kurang 5 menit. Kalau tidak ada ya selesai ya. Pun ngantuk dereng. Sudah berarti. Ya, insya Allah kita lanjut karena ini malam-malam 10 hari terakhir. Silakan nanti dilanjut dengan tadarus atau dengan istighfar atau dengan yang amal ibadah lainnya. Begitu jamaah ya, karena waktunya sudah hampir jam 9, kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin, memberi kita taufiknya untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan betul-betul iman dan wahtisaban. Semoga Allah memberi kita kemampuan untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya berkaitan dengan rangkaian Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita rezeki karunia keutamaan Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diampuni dosanya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.